Hai boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Bermula dari laporan orang hilang yang dibuat oleh seorang wanita bernama Elizar Zahra pada Kepolisian Bantar Gebang, Bekasi, pada 24 Desember 2022. Pagi itu, Elizar Zahra yang akrab disapa Aca ini melaporkan bahwa suaminya, Muhammad Eki Listianto, telah menghilang. Aca mengatakan suaminya awalnya pamit pergi ke bank pada Jumat 23 Desember sekitar pukul 9 pagi. Ia menumpang layanan angkutan online atau Grab. Dia mengatakan saat berangkat pergi ke bank, di rumahnya masih ada adik dan anaknya yang masih balita. Kepergian Eki dengan naik Grab itu menjadi momen terakhir Eki terlihat oleh pihak keluarganya. Pada sore harinya, sekitar pukul 4 sore, pihak keluarga menerima catatan transaksi dari bank terkait penarikan uang di sebuah ATM di kawasan Rawalumbu. Aca mengatakan pada keesokan harinya Sabtu 24 Desember, pagi harinya, Eki terdeteksi di Kalimalang. Hal itu bisa diketahui lewat pengecekan sinyal ponsel milik Eki. Tapi setelah itu, ponselnya mati sehingga nggak bisa lagi dideteksi. Pada Sabtu 24 Desember siangnya, Aca kembali mendapatkan pemberitahuan dari bank bahwa kembali terjadi penarikan uang tunai dari ATM. Hanya saja Aca tidak tahu itu dari ATM daerah mana. Aca menuturkan kepada petugas, suaminya itu sempat dirawat di rumah sakit karena ada masalah pada lambungnya sebelum ia menghilang. Eki pun diharuskan istirahat dan tidak boleh bekerja ke kantor ataupun menjalani pekerjaan berat. Karena itulah, sebagai istri, Aca merasa sangat khawatir saat suaminya tak ada kabarnya. Apalagi saat tak lagi bisa dihubungi, diketahui Eki tidak membawa obat-obatan yang seharusnya masih dikonsumsinya. Istrinya ini takut jika Eki kambuh sakitnya dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Terakhir kali sebelum menghilang, menurut si istri, Eki mengenakan baju koko merah dengan dalaman kaos. Dari adanya laporan orang hilang tersebutlah, penyidik lalu menelusuri hingga sampai ke salah satu rumah kontrakan yang berada di Kampung Buaran, RT 1 RW 2, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Kamis 29 Desember 2022. Awalnya, petugas bertanya pada seorang warga yang juga ngontrak di lokasi yang sama, terkait ada tidaknya seseorang yang ngontrak di situ dengan nama Eki Listianto. Warga tersebut lalu menunjukkan tempat kontrakan yang dimaksud. Saat petugas mendekat ke kontrakan yang dimaksud, ditemukanlah secari kertas yang berisi pesan yang ternyata ditulis oleh si pemilik kontrakan ditujukan untuk Eki. Dari sini, petugas merasa yakin bahwa benar orang yang mereka cari memang kontrak di situ. Setelahnya, petugas memanggil si pemilik kontrakan dan ketua RT setempat, lalu menjelaskan bahwa orang yang kontrak di kamar tersebut telah dilaporkan sebagai orang hilang oleh pihak keluarganya. Dari keterangan yang diberikan oleh pihak berwajib, akhirnya disepakati mereka akan memeriksa bagian dalam kontrakan yang disewa Eki tersebut. Jumat dini hari 30 Desember 2022 sekitar pukul 3.23 waktu Indonesia Barat. Petugas bersama pemilik kontrakan, ketua RT setempat, dan beberapa warga membuka pintu dengan kunci duplikat yang dibawa si pemilik kontrakan. Awal mereka memasuki kamar tersebut, tak ada sesuatu yang mencurigakan. Menurut seorang warga yang turut menyaksikan, yang tampak dalam kamar tersebut hanya barang-barang yang berantakan. Koper berisi pakaian wanita yang terbuka dan berantakan, serta ada 2 box kontainer ditutup dengan sangat rapi dan berlapis dengan lakban yang ditumpuk di pojok kamar mandi. Petugas dan warga yang merasa curiga dengan isi box tersebut lantas membukanya, dan apa yang mereka temukan dan saksikan berikutnya sungguh di luar dugaan. Ketika tutup box dibuka,
Terdapat beberapa plastik berwarna hitam ditutup dengan sangat rapi dengan dilapisi lakban. Begitu plastik-plastik itu dibuka, barulah tampak isi di dalamnya yang sangat mengerikan. Dalam masing-masing kantong plastik yang berlapis 3 tersebut, terdapat sesuatu yang telah membusuk dan terbagi menjadi beberapa bagian. Diyakini itu adalah sosok seorang wanita yang telah disimpan sangat lama. Penemuan ini tentu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Terlebih, yang membuat mereka keheranan adalah sama sekali tidak pernah tercium bau tak sedap ataupun bau busuk dari kontrakan tersebut. Hal ini diduga karena semua ventilasi di kamar tersebut ternyata telah ditutupi dengan plastik dan dilakban dengan sangat rapi sehingga tidak ada udara ataupun bau yang keluar dari kamar itu. Juga adanya serbuk kopi yang bertebaran di sekitar lantai kamar mandi yang juga diyakini mampu menyamarkan bau. Itu membuktikan bahwa si pelaku sudah dengan sangat matang memikirkan dan mempersiapkan semuanya agar tak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Namun apapun itu, tetap saja respon tetangga ataupun warga yang ada di dekat kamar kontrakan yang disewa oleh Eki ini menimbulkan tanda tanya. Kok bisa ada sesuatu yang tersimpan begitu lama dan telah membusuk, tapi tidak ada sama sekali tetangga yang mengetahui ataupun curiga. Sementara itu, pada saat petugas bersama beberapa orang sedang memeriksa isi dalam kontrakan, tiba-tiba saat itulah ada sebuah mobil yang datang. Tapi, begitu melihat ada petugas di kontrakan tersebut, mobil itu segera pergi dari lokasi. Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan polisi, dan segera dilakukannya pengejaran. Benar saja, begitu berhasil dikejar serta dihentikan, di mobil tersebut ditemui Eki Listianto, orang yang mereka cari yang dilaporkan hilang oleh istrinya. Namun rupanya Eki tidak sendirian. Ia berada di mobil itu bersama seorang teman wanitanya. Dari sinilah petualangan Muhammad Eki Listianto berakhir. Muhammad Eki Listianto, pria berusia 34 tahun, menurut si pemilik kontrakan. Ia mulai ngontrak di tempat itu sejak Juni 2021. Kepada si pemilik kontrakan, ia mengaku sudah menikah dan memiliki anak. Dari pengakuan Eki kepada pemilik kontrakan, keluarganya tinggal di Bandung. Ia mengatakan bahwa sering pulang ke Bandung ke tempat istri dan anaknya. Padahal, Eki bersama istri sah selama ini berdomisili di Bekasi Timur. Kemungkinan besar istri sahnya tidak tahu jika suaminya itu sudah ngontrak di Lambang Sari sejak lama. Kepada pemilik kontrakan, Eki memperkenalkan diri sebagai seorang kontraktor yang sedang menggarap perumahan tak jauh dari tempat kontrakannya itu. Sehari-hari, sosok Eki jarang bersosialisasi dengan warga sekitar dan jarang kelihatan di kontrakannya. Namun, menurut si pemilik kontrakan, ia rutin bayar kontrakan tiap bulannya. Hingga terakhir bulan Agustus 2022, Eki mulai tidak membayar uang kontrakan dan jarang tampak di kamar yang disewanya tersebut. Bahkan, istri pemilik kontrakan pernah ditelepon oleh pinjol yang mengaku mencari Eki. Karena menurut orang dari pinjol itu, nomor Eki tidak bisa dihubungi. Makanya, pihak pinjol telepon istri pemilik kontrakan untuk menanyakan keberadaan Eki. Hingga tiba hari saat petugas datang mencari Eki Listianto pada 29 Desember 2022 yang berujung penggeledahan kamar kontrakan keesokan dini harinya 30 Desember 2022. Sampai kemudian ia tertangkap dan menjadi tersangka pembunuhan. Eki Listianto yang pamit kepada istrinya untuk ke bank mengambil uang. Nyatanya, pergi menemui seorang teman wanitanya yang dikenalnya melalui aplikasi micet. Bahkan, wanita itu pula lah yang berada satu mobil dengan Eki saat dilakukan penangkapan. Dan mobil yang digunakan juga milik wanita itu yang mengaku sebagai pengusaha jual beli pakaian online. Wanita tersebut mengaku baru 2 hari berkenalan dengan Eki.
Kepadanya, Eki ingin langsung mau mengajaknya nikah. Hari itu sebelum Eki mengajaknya mampir ke kontrakan, tempat petugas menemukan box kontainer. Menurut si teman wanita, mereka berdua baru pulang dari Tasikmalaya menemui keluarga si wanita. Ceritanya, baru dikenalin ke keluarga wanita ini karena Eki ada niat ngajak nikah. Kepada teman wanitanya ini, Eki mengaku masih bujangan dengan bermodalkan KTP lamanya yang beralamatkan di Bandung. Karena pihak kepolisian tidak melihat ada keterlibatan si teman wanita Eki dengan kasus penemuan box kontainer di kamar kontrakannya, maka hari itu wanita tersebut diizinkan pulang. Sementara Eki Listianto harus berada di tahanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari pengakuan Eki Listianto, wanita yang ditemukan dalam box kontainer di kamar mandi kontrakannya adalah Angela Hindriati Wahyuningsih, wanita berusia 54 tahun. Kepada penyidik, Eki menuturkan, ia mengakhiri Angela dengan cara dibuatnya kesulitan bernafas pada November 2021. Setelah itu, selama kurang lebih 2 minggu, ia biarkan begitu saja di kamar mandi kontrakannya hingga mulai berbau. Setelah 2 minggu lamanya dibiarkan, ia mulai membaginya menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkannya setiap bagiannya ke dalam kantong plastik sampah dan dibungkus dengan sangat rapi sebelum ditempatkannya dalam box kontainer dan menutupnya dengan lakban di bagian sisi-sisinya agar bau tak keluar dari dalam box tersebut. Untuk menyamarkan bau yang mungkin bisa ditimbulkan, ia sengaja menaburkan banyak sekali serbuk kopi di sekitar kamar mandinya dan membersihkan ruangan tersebut dengan cairan khusus. Selain itu, Eki juga menutup semua ventilasi udara di kamar kontrakannya agar bau tak dapat tercium dari luar. Usaha yang dilakukannya berhasil karena selama box kontainer itu tersimpan, terhitung selama setahun lebih sebulan, sama sekali tak ada orang di sekitarnya yang curiga ataupun tercium bau tak sedap dari kamar di kontrakannya itu. Semua baru terbongkar saat istrinya membuat laporan orang hilang atas dirinya, hingga membuat petugas menelusuri keberadaannya di kontrakan tersebut. Sekarang, siapakah Angela Hindriati Wahyuningsih? Dan apa hubungannya dengan Eki? Kenapa bisa ia berakhir dalam kotak box kontainer di kamar kontrakan Eki? Berikut kisahnya. Saat petugas menyelidiki siapa sosok wanita yang ditemukan dalam box, akhirnya diketahui bahwa ia adalah Angela Hindriati Wahyuningsih yang seharusnya tahun ini berusia 54 tahun. Dari keterangan seorang pria bernama Turyono yang merupakan kakak kandung Angela, ia menceritakan awal perkenalan Angela dengan Eki. Sepengetahuan si kakak, Angela dan Eki mulai saling mengenal dari sosmed. Saat itu, Angela bekerja di sebuah perusahaan supermarket yang cukup ternama. Sementara Muhammad Eki Listianto mengaku bekerja di sebuah perusahaan pertambangan. Setelah itu, Angela yang sudah berstatus janda dan memiliki anak, mulai menjalin hubungan alias berpacaran dengan Eki. Meskipun Turyono sebagai kakak ia tidak pernah mengenal langsung sosok Eki ini. Namun, kemudian Angela justru dikabarkan mulai menghilang oleh keluarganya pada Juni 2019. Angela, yang saat itu diketahui keluarganya, terakhir kali sedang mendapatkan tugas mengunjungi beberapa cabang di luar kota dari perusahaan tempatnya bekerja. Tiba-tiba hilang kontak dan tak pernah pulang lagi sejak Mei 2019 silam. Keluarganya sangat terkejut begitu mendapatkan kabar dari kepolisian bahwa Angela Hindriati Wahyuningsih ditemukan telah meninggal dengan cara yang sangat ngeri. Yang lebih membuat keluarga Angela shock, ternyata pelakunya adalah Eki Listianto, pria yang dulu mereka ketahui terakhir sedang menjalin hubungan dengan Angela sebelum dilaporkan menghilang. Dari keterangan keluarga Angela juga terkuak bahwa pada tahun 2018, setahun sebelum Angela sendiri menghilang, putri Angela yang bernama
Ana Laksita Lealoha diketahui terjatuh dari lantai 33 apartemen tempat tinggalnya. Apakah hal ini juga ada hubungannya dengan Eki Listianto? Jawabannya, bisa ya, bisa tidak. Karena masih kata Turyono, kakak kandung Angela, saat keluarganya terakhir kali menelusuri keberadaan Angela, ternyata apartemen milik Angela sudah dikuasai oleh Eki Listianto. Entah bagaimana caranya. Sementara itu, dari pengakuan Muhammad Eki Listianto kepada petugas penyidik, motif ia melakukan hal itu terhadap Angela karena wanita itu terus memaksanya untuk menikahinya. Sementara Eki tidak bisa melakukan itu karena sebenarnya ia sudah memiliki istri. Mendengar itu, Angela marah dan mengancam akan melaporkan hubungan perselingkuhan mereka pada istri sah Eki. Karena itulah, pria berusia 34 tahun tersebut menjadi gelap mata dan nekat mengakhirinya dengan membuatnya kesulitan bernafas hingga tersimpan dalam box kontainer selama setahun lebih. Eki merasa bingung dan takut ketahuan oleh warga setelah Angela benar-benar tiada. Ia bingung harus diapakan. Karena itulah, ia memilih untuk membaginya menjadi beberapa bagian dan tetap menyimpan box tersebut dalam kamar kontrakannya dalam kurun waktu selama ini. Yang membuat heran aparat yang menyelidiki kasus ini, bagaimana bisa tetangga kontrakannya sama sekali tak ada yang peduli ataupun curiga setelah selama setahun lebih box berisi Angela itu tersimpan di dalamnya. Eki Listianto nantinya akan dijerat dengan pasal berlapis di antaranya, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan, dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Muhammad Eki Listianto, pria berusia 34 tahun ini, berarti telah lama bermain-main di belakang istrinya, hingga terakhir kali trik muslihatnya dengan berpura-pura hilang membuat khawatir istri dan keluarga lainnya. Padahal ternyata saat itu, dirinya ingin menikahi wanita lain yang baru beberapa hari dikenalnya. Dan justru disitulah semua keburukannya terungkap. Untuk Angela Hindrati Wahyuningsih, rencananya nantinya akan dimakamkan satu liang lahat dengan putrinya di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari kisah kasus ini seharusnya kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya boloku. Selalu hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Karena efek dari perilaku kita bukan hanya kita sendiri yang menanggungnya, namun juga keluarga kita tercinta. Terima kasih yang sudah nyimak. Jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.